Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman resum milad yang ke-107 Milad Muhammadiyah. Langsung saja, sejak awal Muhammadiyah, satu kepeloporan yaitu usaha membuat umat Islam dan bangsa Indonesia cerdas. Cerdas itu tajam dan hidup akal pikirannya serta akal budinya. Makna kecerdasan ini adalah kecerdasan yang langka, seperti contohnya kecerdasan moral, kecerdasan intelektual, sampai kecerdasan sosial. Muhammadiyah merintis pergerakan untuk mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan umat, yang mana pada saat penjajahan yang cukup lama, semenjak pertama kali datangnya Portugis hingga sampai Belanda menyerah tanpa syarat, yang penjajahan ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin, menjadi bangsa yang tertinggal, dan menjadi bangsa yang tidak merdeka secara politik. Bahkan bangsa Indonesia bisa terpecah belah karena hal politik. Jadi kondisi ini membuat umat Islam menjadi umat yang sangat terbelakang. Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar akan umat yang seperti itu, maka dengan alasan itulah beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah ini. Adanya inspirasi dalam pembentukan Muhammadiyah ini yakni terletak pada surat Al-Imran ayat ke-104. Ayat ini memiliki spirit dinamis dan spirit pergerakan, salah satu sifat dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan sehingga menjadi bersahaja, yang termasuk dalam hal kecerdasan. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah untuk mencerdaskan umat bangsa dan juga semesta, terutama umat Islam sendiri. Muhammadiyah ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad yang sudah terbukti didirikannya sekolah-sekolah, universitas, panti asuhan, gerakan dakwah, Aisyah, dan yang tidak lain untuk menjadikan Islam sebagai peradaban yang maju dan modern, yang itu urusan-urusan yang besar. Kemerdekaan di Indonesia tidak mungkin bisa menjadi tonggak kita untuk maju jika tidak diisi. Jadi Muhammadiyah bergerak dengan melakukan ikhtiar dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga dakwah dan tablik yang mencerdaskan, yang mengajak orang untuk maju dan berpikir lebih modern. Maka dari itu, Muhammadiyah diakui masyarakat luas dan pemerintah menjadi gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Tokoh-tokoh Muhammadiyah lahir untuk membawa umat dan bangsa ini cerdas. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Walidah Ahmad Dahlan. Dia adalah tokoh wanita satu-satunya yang berpidato di depan Muktamar Muhammadiyah di Surabaya, yang isinya laki-laki semua dalam satu gedung tersebut, yang pada saat itu berita yang sangat jarang ditemui. Hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena tokoh wanita selanjutnya adalah Muhayyinah dan Siti Munjiah. Mereka merupakan tokoh yang ikut melopori Kongres Perempuan pertama pada tahun 1228 bersama dengan tokoh nasional saat itu. Susah menemui wanita yang pandai, tapi dari rahim Aisyah lahir dua tokoh yang memberi warna dan tonggak bagi kemerdekaan. Dan masih banyak lagi tokoh Muhammadiyah yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Mantan Presiden Bapak Soeharto tertarik pada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah yang telah mengajarkan Islam yang sesuai dengan beliau, yakni Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan, dan itulah Islam yang cerdas dan mencerdaskan. Dan sampai dia resmi menjadi anggota Muhammadiyah pada tahun 1930, yang pada saat itu dia dibuang di Bengkulu
dia menjadi pimpinan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Apa yang dilakukan Muhammadiyah itu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saat ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagi orang kader, pimpinan, dan yang ada pada lembaga-lembaga harus memahami Islam yang luas, Islam yang dalam, dan Islam yang berkemajuan. Dalam memahami Islam harus luas, seluas itu. Yang pertama ada bayani, yaitu dengan cara teks. Yang kedua burhani, yaitu dengan pemikiran-pemikiran dengan ilmu yang sangat luas. Yang ketiga irfani, dengan pendekatan akhlak, dan ihsan dengan secara spiritual. Jika kita ingin terus menjadi penggerak perubahan yang mencerdaskan orang-orang Muhammadiyah dan termasuk pimpinan Aisyah, dan juga Ortum harus cinta akan ilmu dan belajar ilmu dari siapapun. Yang ketiga, harus membangun pusat-pusat kemajuan berikutnya agar kita maju. Kita harus mempunyai peran kemasyarakatan, dan yang terakhir, kita harus tetap positif membangun bangsa dan negara Indonesia secara terus-menerus dan berkelanjutan. Itulah rangkuman dari pidato Bapak Haidar Nasir dalam resepsi Milad Muhammadiyah yang ke-107. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.